terhormat Bapak Kepala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LP3, Bapak Dr. Haris Hermawan MM, yang terhormat Bapak Ibu Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember atau yang mewakili pada saat ini, yang terhormat kita sambil menunggu nggih, Bapak Wakil Rektor 1 yang beliau belum bisa bergabung. Kita sambil menunggu beliau, nggih, Bapak Ibu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dapat menyelenggarakan suatu pertemuan melalui telekonferensi Zoom meeting, jadi rapat secepatnya. Nah, mohon izin Pak WR, kami mau mulai dulu. Sepertinya Pak WR sudah bergabung. Siap. Nggih. Nggih. Baik, Bapak itu alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menyelenggarakan pertemuan secara daring. Eh, Mohon ngapunten, kami lakukan secara daring terlebih dahulu karena ini memang mendadak nggih. Pertemuan kali ini sebenarnya dilandasi dengan edaran WR1 terkait menu merger mata kuliah dan juga RPS di laman sistem informasi akademik kita, Bapak Ibu. Untuk itu kami melakukan sosialisasi terkait dengan edaran tersebut. Jadi kedua kalinya, sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tergolong umat beliau yang menerima syafaat di hari akhir kelak. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sebelumnya kami sampaikan terima kasih karena telah meluangkan waktu istirahatnya untuk kita melakukan rakor melalui Zoom meeting yang pada hari ini kita selenggarakan sebagai tindak lanjut seperti yang saya sampaikan tadi nggih, dari edaran yang sudah ada dari Wakil Rektor 1 terkait dengan laman SIA kita, terutama terkait menu merger mata kuliah dan RPS. Jadi monggo untuk memulai kegiatan pada siang hari ini kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya arahan dan sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 1 kepada Bapak Dr. Bagus Setiarin Tiarna MKOM, dipersilahkan. Nggih. Matur suwun Bu Ilanka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang kami hormati eh, Ketua LP3 Bapak Dr. Haris Hermawan beserta tim LP3 Bu Ilanka dan juga Bu Amalina. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini kita bisa berkoordinasi dalam rangka untuk bagaimana kemudian kita melakukan upaya untuk meningkatkan layanan akademik kita. Yang pertama itu pada mahasiswa. Kemudian yang kedua juga kita bisa, kalau dalam istilahnya PPEPP untuk pendidikan, untuk akademik itu, bagaimana kita bisa meningkatkan ini, akuntabilitas pelaksanaan proses pembelajaran kita. Jadi akuntabilitas itu sangat sangat penting. Itu di dalam kriteria akreditasi masuk di dalam proses tata kelola, dan tata kelola itu masuk di dalam kriteria 2. Kriteria yang sangat penting sekali yang menjiwai seluruh kriteria lain ya, dari 9 kriteria akreditasi, baik itu akreditasi APT, institusi perguruan tinggi, maupun akreditasi program studi. Bapak Ibu sekalian, memang eh, salah satu komitmen kita di tingkat universitas adalah bagaimana kemudian kita bisa menjalankan layanan akademik kita itu dengan memenuhi standar ya. Kalau apa saya mau ngomong eh, high standard itu tidak berani, tapi
ya kita bisa memenuhi standar SNDikti lah minimal begitu, seperti itu. Melampaui SNDikti, itu apa yang diminta oleh SNDikti kita bisa melampaui. Tapi harapannya kalau memang kita bisa unggul itu kan memang kita harusnya kita bisa apa memaintain atau menyajikan sebuah standar yang tinggi. Nah, karena itu mungkin pelan-pelan kita mencoba untuk bagaimana proses bisnis akademik kita, khususnya kegiatan belajar mengajar itu kita coba tata, kita coba tertibkan supaya kemudian semuanya bisa adaptif dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Harapannya seperti itu. Sehingga ketika misalkan pemerintah menetapkan atau memberlakukan kebijakan MPKM, kita juga cepat adaptif. Ketika pemerintah meminta kita untuk memberlakukan KKNI, kita juga harus cepat adaptif gitu seperti itu. Ketika pemerintah memberlakukan output based education, kita juga harus tetap adaptif. Dan itu salah satu faktor yang membuat kita cepat adaptif itu adalah bagaimana kita membuat suatu sistem tata kelola yang bisa mudah terintegrasi dan bisa dilaksanakan oleh semua pihak. Nah, harapannya itu Bapak Ibu sekalian karena apa namanya kita juga eh, ke depan ini pasti akan ada perubahan-perubahan kebijakan yang kita tidak bisa memprediksi, ya. Kita tidak bisa memprediksi sehingga kita juga harus cepat menyelesaikan PR-PR kita terhadap kebijakan-kebijakan yang di masa lampau. Salah satunya misalkan adalah di dalam kaitannya dengan pelaksanaan output based education gitu. Nah, implementasi output based education ini adalah salah satu faktor yang sangat penting sekali yang akan dilihat oleh asesor terhadap sejauh mana perguruan tinggi kita sudah melaksanakan eh, apa namanya proses bisnis output based education itu di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang paling mudah itu adalah dengan melihat atau ngulik sistem informasi kita, gitu, dengan melihat SIA kita. Karena itu mau ndak mau, seneng ndak seneng, pasti surat edaran itu mengandung hal-hal yang ndak menyenangkan gitu. Ada surat edaran macam-macam itu pasti mengandung hal-hal yang ndak menyenangkan. Tapi ya menyenangkan atau tidak menyenangkan itu adalah bagian dari tugas kita sebagai struktural ya sebagai struktural di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember gitu baik di tingkat rektorat, di tingkat fakultas begitu maupun unit-unit supporting unit seperti LP3 dan lain sebagainya pasti ketika ada hal-hal seperti ini harus bekerja keras untuk segera menuntaskan. Tentu misi kita, ya visi kita, keinginan kita adalah bukan hanya berhenti pada saat akreditasi institusi, tetapi bagaimana kemudian output based education ini bisa menjadi ruh, ya, bisa menjadi jiwa, ya, bisa mewarnai setiap proses atau kegiatan pembelajaran kita dan bisa terevaluasi. Harapannya begitu. Jadi sedikit demi sedikit kita coba mulai mulai tata itu seperti itu dan itu adalah wilayah atau tupoksi dari LP3 untuk melaksanakan ini semua. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, kami mohon keikhlasannya, kami mohon kerelaannya untuk hari ini. Kita nanti mungkin agak banyak tambahan PR yang akan kita berikan, Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai dari yang disosialisasikan hari ini sampai nanti eh, RPS itu nampaknya harus diinput ya di SIA gitu supaya sekurang-kurangnya kita bisa menunjukkan bahwa sejak awal TS di tahun ini kita sudah melaksanakan output based education atau OBE itu ya melalui proses proses bisnis yang tata kelolanya dilakukan melalui sistem informasi akademik gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, tentu apa namanya kita akan mulai semuanya dari semua level struktural di lingkungan untuk Universitas Muhammadiyah Jember ya pekan yang kemarin BPH yang baru sudah dilantik, kemudian Ketua BPH sudah menyampaikan apa namanya harapan-harapannya, bagaimana kemudian kita bisa cepat gitu bergerak gitu ya, mencapai milestone-milestone kita. Kemudian segera setelah BPH itu dilantik juga kita sudah bertemu dengan para dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember untuk menyampaikan Renstra kita. Kita sudah punya Renstra tahun 2024 sampai dengan 2028. 2028 harus tuntas
kita di Pre-Research University harus selesai di 2028, makanya ini dikebut semuanya ya. Pak Haris dan tim ini ngebut sekali supaya 2028 kita tuntas di pre-research dan 28 kita segera bisa masuk di research university. Urusan-urusan yang sifatnya berkaitan dengan pembelajaran dan lain sebagainya itu harapannya bisa beres. Karena kalau kita bicara akreditasi internasional kita mulai melangkah ke sana karena sudah mulai banyak prodi-prodi yang unggul ya. Sudah mulai banyak jumlahnya prodi-prodi yang unggul. Yang A nanti didorong untuk bisa unggul, yang belum unggul kita dorong, kita fasilitasi, kita support supaya bisa unggul. Nah, yang sudah unggul mulai tahun 2023, 2024 ini nanti kita dorong supaya bisa melangkah ke akreditasi internasional. Mulai persiapan ancang-ancang lah, karena memang tidak butuh waktu yang tidak singkat gitu. Tidak bisa setahun, 2 tahun. Harus disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau misalkan sekarang kita sudah punya ketetapan, punya keinginan, punya niat, misalkan, oh prodi saya harus akreditasi internasional, berarti 2-3 tahun persiapannya harus ke arah sana. Nah, salah satu akreditasi internasional itu yang penting adalah pembelajaran. Ya, malah justru bukan penelitian dan pengabdian, justru kalau akreditasi internasional itu adalah pembelajaran. Karena itu ini nanti kita mohon agar LP3 bisa bisa memberikan sosialisasi yang komprehensif begitu supaya kita nanti bisa tuntas pekerjaan-pekerjaan kita kaitannya dengan implementasi OBE di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon bantuan, mohon keikhlasan Bapak Ibu Ketua Program Studi dan juga nanti mungkin GPM yang akan turut mendukung ini. Dan nampaknya ini nanti eh, leading sektornya di Kaprodi, ya leading sektornya di Kaprodi. Sekaligus saya spill informasi bahwa mungkin program cleansing tahun ini atau semester ini akan kita akan kita gerakkan lagi tapi dengan packing yang beda gitu. Jangan cleansing lagi. Ya biar kesannya itu ndak cuci gudang, ndak bersih-bersih gitu seperti itu. Tapi kesannya nanti ada akselerasi. Jadi kita akan kemas dalam bentuk program akselerasi kelulusan, tapi itu akan kita coba berlakukan lagi di semester ini. Dari saya mungkin itu ya, eh, kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Ketua Program Studi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih atas arahan yang disampaikan oleh Bapak WR1 terkait pengembangan sistem informasi akademik ya Bapak Ibu. Jadi sistem informasi akademik kita diharapkan dapat benar-benar dapat mendukung penjaminan mutu pembelajaran yang ada di Universitas Muhammadiyah Jember. Baik, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke sesi sosialisasi atau bimbingan teknis Bapak Ibu terkait dengan bagaimana caranya melakukan merger mata kuliah di sistem informasi akademik dan nanti akan ada sedikit membahas terkait RPS yang akan dipandu langsung oleh Ibu Dr. Amalina Mariam Zakia selaku Kabid Pembelajaran dan Kurikulum LP3. Kemudian juga ada dari P2TIK ini ada Mas Zainul sudah bergabung dengan kita. Mas Zainul? Iya, Bu. Oh, siap. Jadi nanti akan dipandu oleh berdua langsung Bapak Ibu. Monggo waktu dan tempat saya persilakan Bu Amalina. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Kita langsung saja nggih Bapak Ibu, ngapunten ini kami meminta waktunya gitu di siang hari, waktunya istirahat, kami minta untuk menghadiri sosialisasi ini. Jadi saya di sini selaku semacam moderator gitu. Jadi yang akan memandu kegiatan ini, nanti yang menyampaikan sosialisasi secara teknisnya itu ada Mas Zainul. Jadi saya hanya menyambung yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor 1, yaitu di sini adalah upaya kami dari LP3 untuk meningkatkan akuntabilitas dari pembelajaran. Jadi proses evaluasi dan monitoringnya itu yang semester lalu kita lakukan secara
secara manual gitu ya, membuat laporan, kami berupaya untuk tidak selalu melulu begitu gitu ya, dalam artian kami berupaya meningkatkan walaupun nanti ujung-ujungnya akan ada laporan begitu. Di sini fokus kita adalah pengukuran CPL, yang mana pengukuran CPL ini adalah pengukuran bentuk evaluasi yang hampir tidak pernah kita sentuh di sebelum-sebelumnya gitu ya. Pengukuran CPL ini kalau Bapak Ibu Kaprodi mengingat gitu ya, di awal semester ini pada saat sebelum plotting kami meminta para Kaprodi untuk mewajibkan para Kaprodi untuk melakukan pembobotan. Nah, pembobotan ini berupaya untuk mengkonekkan antara CPL dengan mata kuliah. Karena mata kuliah selama ini hampir kayak lepas gitu ya, lepas dengan CPL, ada tempat inputannya sendiri di SIA, tapi bentuk untuk mengukurnya bagaimana selama ini CPL kita itu sudah janji CPL sebagai janji kita kepada mahasiswa itu apakah sudah tercapai, berapa persen yang tercapai itu yang belum kita ketahui. Nah, seiring berjalannya waktu kami berupaya untuk bisa mengukur CPL ini, tapi kami kesulitan ternyata karena pengukuran CPL ini kalau saat ini masih menggunakan pengukuran kepada lulusan. Nah, lulusan ini di setiap semesternya itu kan bermacam-macam semester ya, jadi bermacam-macam angkatan. Ada yang di angkatan sekian, angkatan sekian, apalagi yang kemarin pada saat kita melakukan cleansing ini banyak sekali angkatan lamanya gitu yang melakukan yang lulus gitu. Nah, kemudian kalau kita melakukan pengukuran CPL, sedangkan kurikulum kita gitu, kurikulum di setiap prodi itu berbeda-beda. Ada yang di tahun 2020 sudah ada kurikulum baru, kurikulum MBKM, kemudian di tahun 2021 ternyata ada perubahan lagi kurikulum, di tahun ini ada perubahan lagi kurikulum, berarti kan ada banyak kurikulum kita di dalam SIA. Nah, dampaknya itu adalah setiap lulusan itu memiliki mata kuliah yang berbeda-beda dengan kurikulum yang berbeda-beda, sehingga kami kesulitan untuk langsung melakukan pengukuran tanpa bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Di sini kami meminta Bapak Ibu untuk melakukan pemadanan mata kuliah, karena kami menemukan satu contoh pada saat kemarin melakukan persiapan untuk MKWU, itu ternyata di semua prodi, di prodi-prodi kami temukan nama mata kuliah MKWU ini berbeda-beda. Ada yang bernama AIK 1, ada yang namanya Al-Islam 1, ada yang namanya pendidikan agama Islam gitu ya. Nah, itu ternyata berbeda-beda. Sehingga pada saat dilakukan pengukuran itu kami kesulitan, sehingga pada saat ini kita memerlukan proses yang namanya proses merger mata kuliah. Sebenarnya bukan merger ya, pemadanan ini istilah yang diberikan oleh Mas Zainul gitu ya, sebagai induknya yang melahirkan menu ini gitu ya. Itu yang memberi nama menunya adalah merger mata kuliah. Nah, untuk bagaimana teknis melakukan merger ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Zainul. Monggo Mas Zainul, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung screen aja ya, Bu ya. Oke, monggo Mas. Minta tolong Bu, saya dijadikan host dulu biar bisa share screen Bu. Monggo Mas, sudah jadi co-host. Yap. Nah, di sana sudah nampil ya Bu ya? Sudah Mas, monggo. Oke. Di sini dari P2TK kesulitan untuk melakukan pengukuran capaian pembelajaran. Karena di sini, misal saya milih tahun kelulusan 2022 pada program studi, ini contohnya ya, saya contohkan adalah Prodi Teknik Industri Pertanian. Ini mata kuliah yang diampuh oleh mahasiswa yang lulus pada 2022, Prodi Teknik Industri Pertanian itu ternyata kurikulumnya ada beberapa irisan, yaitu kurikulum 2019,
terus kurikulum KKNI, dan sebagainya. Nah, di sini juga akhirnya sistem tuh bingung. Nanti eh, CPL-nya itu yang akan dipakai yang mana? Sebentar, Mas Senul, ngapunten. Ya. Monggo mulai dari awal, Mas. Kita memilih menunya di mana gitu Oh dari ini, Kaprodi nggih. kalau menu kaprodinya itu sudah saya tambahkan tadi, masuk di menu masternya itu LP3. Di sini ada namanya merger mata kuliah. Oke, diklik merger mata kuliah, terus memilih tahun lulusannya, tahun berapa yang mau diproses. Habis itu kita pilih prodinya. Saya contohkan di sini misal manajemen, klik filter data, maka sistem akan otomatis meriksa mahasiswa yang lulus pada tahun 2023 di prodi manajemen, dia itu mengambil mata kuliah apa saja pada mahasiswa yang lulus di periode ini. Nah, sistem di sini mendeteksi adalah terdapat 97 mata kuliah yang terdiri dari beberapa kurikulum. Nah, Mas Senul, sebentar. nggih. Ini Bapak Ibu Kaprodi apakah sudah tampak di screen jenengan semua tampilan SIA? Sampun Bu, aman Sudah, Bu. Bu. Ya, Oh, Ya. oke. Oke, betul. nggih. Baik. Monggo dilanjut, Mas. Ngapunten. Ya, bentar. Nah, di sini kolom-kolomnya diambil mata kuliahnya yang diampu oleh mahasiswa tersebut, SKS dan sesi dan kurikulumnya. Nah, sedangkan di sebelahnya ada kode MK baru, nama materi kuliah baru, dan kurikulum barunya. Maka biar sistem ini bisa memproses datanya, yaitu adalah Kaprodi harus menyetarakan mata kuliah tersebut ke mata kuliah yang baru dan kurikulum yang baru. Contoh, di sini saya ambilkan mana yang hampir sama ya. Nah, di sini ada bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris yang satunya adalah menggunakan kurikulum KKNI dan yang satunya kurikulum 2024. Nah, misal saya anggap mata kuliah yang baru dan kurikulum yang baru itu adalah kurikulum KKNI. Maka di sini di kode mata kuliah yang lama ini ada tombol edit atau pensil. Tinggal klik saja. Nah, di sini user akan disuruh memilih kurikulum mana yang akan dipakai yang paling terbarunya. Semisal saya pilih di sini KKNI MBKM. Nah, terus di sini bahasa Inggris ini untuk mata kuliah KKNI MBKM itu setara dengan mata kuliah yang mana? Seperti itu. Bahasa Inggris, ya. Nah, tinggal di sini pilih nama mata kuliahnya. Habis itu diklik simpan. Nah, maka nanti sistemnya akan memilih yang kurikulum yang akan dipakai itu adalah kurikulum yang KKNI MBKM. Nah, karena yang di bawah ini, misal yang satunya ini ya, yang di pro nomor 8 ini ternyata sudah MBKM, ini boleh disarakan juga dan tidak, meskipun mau dikosongi dan jadi masalah, karena sudah kurikulumnya kurikulum sama. Seperti itu. Eh, Contoh lagi di sini. Nah, ini nih. Ini kan mata kuliah yang sama, saya anggap ya. Dengan namanya kan mirip, cuman kurikulumnya berbeda. Nah, karena tadi kita sudah memilih kurikulum yang akan dipakai yaitu KKNI, maka untuk yang nomor 15 itu tinggal diedit, dirubah juga kurikulumnya ke KKNI dan mata kuliah lamanya yang mana. Untuk yang barunya akan dirubahnya ke yang mana gitu. Ketika ini sudah selesai, maka nanti yang saya pakai untuk CPL-nya adalah CPL yang ada di kurikulum yang baru. Tapi kalau nanti masih ada kurikulum yang berbeda, sistemnya tidak bisa untuk memproses datanya. Karena ada beberapa irisan data yang tidak akan bisa terkoneksi. Seperti itu. Terus di sini yang monitoring juga ditampilkan, Bu. Mbak Malina. Ya, Yang monitoring juga ya? Atau bagaimana? sebentar, Mas. Sebelum kita lanjut,
Gini Mas, ada beberapa pertanyaan, beberapa kondisi yang mungkin bisa disampaikan kepada para kaprodi. Apabila pada ada mata kuliah yang ada dan tidak ada di kurikulum yang baru. Misalnya begini, di kurikulum lama ada, di kurikulum baru tidak ada. Berarti para kaprodi harus melakukan apa? Gitu. Oke. Semisal di mata kuliah di kurikulum lama itu ada mata kuliah X dan di kurikulum lama itu tidak ada atau dihapus atau dirubah menjadi namanya, maka penyetaraannya adalah ke nama yang baru. Tetapi jika dia memang sudah dihapus dan tidak ada lagi, maka dibuatkan MK pada kurikulum yang baru cuman sebagai ininya sih, inisialisasinya aja. Kalau mata kuliah ini setara dengan mata kuliah ini gitu aja sih, Bu. Jadi di kurikulumnya tambahkan mata kuliah sendiri. Meskipun dia tidak dijadwalkan penjadwalannya ya. Ini sebagai identifikasinya saja. Gitu, Bu Amalina. Oke. Jadi begini ya, yang saya tangkap berarti apabila mata kuliah itu berbeda dalam artian kan pada saat proses sebentar ya Pak Kukuh, ini ada pertanyaan, saya menyimpulkan dulu dari yang disampaikan oleh Mas Sinul. Jadi kalau di kurikulum lama itu ada, di kurikulum baru tidak ada, berarti kita cari padanannya, sebenarnya begitu ya Mas ya, karena bisa jadi tidak ada, ini kan ada proses perubahan. Jadi yang mungkin sebelumnya itu mata kuliah A berubah menjadi mata kuliah B, berarti itu nanti mata kuliah B itu dipadankan dengan mata kuliah A, begitu ya Mas Sinul. Betul. Nah, jadi tidak harus membuat mata kuliah baru, tapi mata kuliah misalnya ada dipecah gitu ya, mata kuliah A dan B itu di kurikulum baru dijadikan mata kuliah AB, berarti mata kuliah A menjadi mata kuliah AB, mata kuliah B menjadi mata kuliah AB, begitu. Betul. Nah, seperti itu Bapak Ibu Kaprodi. Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait menu ini gitu, apalagi tadi ada Bapak Ibu Kaprodi yang sudah mencoba sehingga mungkin akan menemukan beberapa permasalahan. Monggo bisa langsung ditanyakan, kita forumnya interaktif saja begitu. Tidak ada? Mungkin saya, Bu Amalina. Monggo Bapak. Gini, apabila ada kasus penggabungan mata kuliah, kurikulum yang lama anggaplah mata kuliah A dan mata kuliah B. Kemudian mata kuliah A, mata kuliah B ini digabung sehingga SKS-nya menjadi lebih banyak, menjadi mata kuliah C. Nah, ini pemadanannya bagaimana? Apakah A dipadankan ke C, B juga ke C? Itu yang pertama. Ataupun sebaliknya, ya. Ada satu mata kuliah, kemudian itu dipecah menjadi dua mata kuliah, karena mungkin kedalamannya lebih luas ya. Semisal mata kuliah A dipecah menjadi mata kuliah B sama C. Apakah kemudian mata kuliah A itu dipadankan sama B atau C? Ini pertanyaannya. Kalau yang mungkin yang awal mungkin agak mudah kalau memang menurut saya loh ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa tangkap. Kalau nggak bisa tangkap nanti saya jelaskan lagi. Itu Mas Zainal sama Bu Amilina. Oke, memang begitu Pak. Jadi kita mencari yang memper gitu ya Pak ya. Kalau kita tidak menemukan yang sama persis, kita cari yang memper. Nah, kebetulan kami tidak bisa, keilmuan kami terbatas, tidak bisa mengerjakan semua prodi. Jadi yang paling tahu adalah Bapak Ibu Kaprodi bagaimana proses penyusunan MK baru di kurikulum baru begitu. Nah, ini kan pasti akan beririsan, sehingga paling banyak beririsannya dengan apa, berarti itu yang dipadankan dengan mata kuliah yang paling banyak beririsannya itu tadi. Jadi kalau ada perubahan tapi masih beririsan, berarti akan dipadankan dengan itu, begitu Pak. Harapan saya terjawab nggih pertanyaannya. Berarti saya tadi sudah menjawab ya teknik pemadanannya ya. Benar semacam itu atau bagaimana? Teknik pemadanannya yang soalnya jelas SKS-nya berbeda, akhirnya nama mata kuliahnya juga berbeda.
Itu bagaimana? Nah, kasus yang pertama aja mungkin lebih teknis, ini mungkin nanti Mas Zainal bisa menyampaikan. Mata kuliah, ada dua mata kuliah kurikulum sebelumnya, mata kuliah A sama mata kuliah B, ya. Oke. Mata kuliah A dan mata kuliah B ini masing-masing 2 SKS. Kemudian pada kurikulum yang baru dijadikan satu mata kuliah, namanya mata kuliah C umpamanya. Anggaplah menjadi 4 SKS. Nah, ini pemadanannya bagaimana? Ini ada dulu kasus ini, mungkin nanti sama yang dihadapi oleh kaprodi yang lain. Oke. Yang berikutnya. Kalau seperti itu, maka pemadannya ke mata kuliah yang satu itu saja, Pak. Kedua-duanya. Misal nih ya, di sini ada mata kuliah bahasa Indonesia, terus ada bahasa Indonesia 1 sama 2 gitu ya. Atau kalkulus ya, Pak ya. Kalkulus itu kan ada kalkulus 1 sama kalkulus 2. Nah, Nah, ternyata ini kalkulus dipecah menjadi kalkulus 1 sama kalkulus 2, Pas. Kita aja sudah ya, contohnya. Nah, gimana? ini Nah, kan itu untuk kurikulum yang baru. Itu jadi kalkulus nah nih, dipecah jadi kurikulum baru, kalkulus 1 sama kalkulus 2. Gimana pemadanannya? kalau di semisal ini semisal ya, Pak ya. Kalau Ya. kurikulum lama itu namanya kalkulus 1 sama kalkulus 2. Oke. Nah, ternyata di kurikulum baru menjadi kalkulus saja. Ya, Nah, nggak apa-apa situ. kalkulus 1 sama kalkulus 2 dia itu pemadanannya ke kalkulus 1. Dua-duanya. Nah, begitu sebaliknya. Semisal dia itu pertama adalah satu mata kuliah, Oh, belum, tapi Mas. Tadi ada yang belum jelas. oke, Kalkulus 1 sama kalkulus 2 kan tidak bisa dipadankan, Mas. Karena itu satu kurikulum, kurikulum yang lama. oke, maksudnya kan gini, di kurikulum lama dia itu terbagi dua mata kuliah gitu ya, Pak ya. Ada Kalau kurikulum saja satu kalkulus 2. sama kurikulum kalkulus 2 gitu ya. 1 dan 2. Oke. Terus ternyata di kurikulum baru itu hanya jadinya kalkulus, Benar. Oke, ya. pemandangannya. Jadi kan digabung gitu kan ya, Pak ya. Ya, digabung. Maka sebenarnya di kolom yang paling kirinya itu nampil dua. Nah, Mhm. bagaimana penggabungannya? Maka penggabungannya kalkulus 1 pemadanannya juga ke kalkulus, Ah, kalkulus 2 pemadanannya juga ke kalkulus juga. Oke, baik, bisa dipahami. Waktu proses penghitungan CPL-nya dia itu akan saya menghitung terhadap kalkulusnya saja. Nah, Oke, tetapi mana saja sih kalkulus ini menghitung terhadap mata kuliah yang lama? Oh, ternyata sistem itu mendeteksi dia itu terdiri dari kalkulus 1 dan kalkulus 2. Itu berjalan di sistem sudah. Tapi secara bisa. user tahunya hanya kalkulus. Oke. Seperti itu, Pak. Terus kalau sebaliknya, Mas, insya Allah bisa dipahami. Kalau sebaliknya, Nah, yang satu mata kuliah kemudian dipecah menjadi dua mata kuliah. Anggaplah kebalikannya, kurikulum oke. yang lama kalkulus, kurikulum yang baru kalkulus 1 sama kalkulus 2. Ini, Kalau dia itu kebalikannya, dipilihnya salah satu saja, Pak. salah satu. Berarti Salah satu mamanya saja. kalkulus dipadankan ke kalkulus 1 aja gitu ya. Meskipun SK-nya Benar, berbeda ya, nggak masalah ya. benar. Tidak masalah, Pak. Oke, siap, siap, siap. Terima kasih, Mas, jawabannya, Mas. Oke, Oke, masalah, Pak. terima kasih Pak Agus. Selanjutnya Pak Sulaiman, monggo. Ya, terima kasih Bu Amalina. Izin bertanya, ini yang dipadankan ini untuk di POR kan ada kurikulum 2018, kemudian 2020 apa 2021 ya, 2020, kemudian yang sekarang yang terbaru yang OBE itu 2024. Nah, ini dipadankan semua mulai 2018 atau hanya yang terakhir aja? Oke, terima kasih Pak Sulaiman. Jadi begini, semuanya itu ditarik ke yang baru sekarang, Bapak. Jadi kurikulum yang baru adalah kurikulum tahun 2024. 4. Berarti semuanya ditarik ke 2024. Maksudnya di sini di bagian kanan ini kurikulumnya menjadi yang kurikulum di tahun 2024. Saya kan tidak hafal namanya, kayak mungkin punyanya manajemen ini tidak menyebutkan tahunnya, tapi hanya kurikulum KKNI MBKM. Berarti nanti semuanya itu diarahkan ke kurikulum KKNI MBKM. Begitu. Nah, Bapak Ibu Kaprodi, untuk tahun akademik yang harus dipadankan itu kami mohon dilakukan dari tahun 2021. 2020 yang ganjil sampai 2023 2. Itu yang kami mohon keikhlasannya Bapak Ibu Kaprodi untuk melakukan pemadanan atau merger mata kuliah ini.
Mohon ulang Bu Amalina, tahun itu Oke, tadi, tahun berapa cek? 2020. Mulai startnya 2020 yang pertama, 2021 yang ganjil. Ini tiap semester ini ya? Atau Enggak, sekali memadankan otomatis semua terpadankan gitu? Oke, kasusnya adalah setiap lulusan setiap semester itu tidak sama start mata kuliahnya, Pak, begitu. Jadi kami ini terhadap lulusan pengukurannya. Karena logikanya kenapa lulusan? Karena yang lulusan itu adalah yang sudah menempuh semua mata kuliah yang harus ditempuh dalam jenjang pendidikannya ini gitu. Begitu, Pak. Oke, untuk Pak Sulaiman bisa dipahami nggih, Pak? Yang 18 nggak usah berarti ya? Kalau tidak muncul di dalam filter datanya ini ya berarti tidak usah, Pak. Ini Saya filter yakin data. muncul Pak Iman. Karena 2020 otomatis kan menggunakan 2018 itu. Nggih, begitu. Otomatis muncul itu ya, Pak Iman. Oh, oke siap. Oke. Jadi kita patokannya adalah di tahun akademik kita melakukan pemadanannya dan di akhir yang sekarang ya adalah kurikulum yang paling terbaru begitu membandingkannya. Tapi kalaupun 2018 ya berarti nanti dibandingkan dengan yang terbaru itu tadi. Begitu, Pak. Oke, apakah ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu Kaprodi sebelum kita lanjutkan ke materi tentang RPS dan monitoring pembelajaran? Oke, tidak ada sepertinya. Mengingatkan kembali ya Bapak Ibu sesuai dengan instruksi Bapak WR1 bahwa diharapkan untuk menyelesaikan pemadanan ini atau merger mata kuliah mengisinya dari tahun 2020. Yang pertama itu adalah di hari Sabtu ini Bapak Ibu. Jadi ini kan sebenarnya teknis nggih. Jadi Bapak Ibu Kaprodi bisa mendelegasikan tugas tersebut asalkan diberi aksesnya begitu. Jadi bisa ini kalau sudah tidak harus Bapak Ibu Kaprodi sendiri yang mengerjakan, tapi mohon di direct gitu ya sehingga tidak ada kekeliruan. Pak Reza dari tahun 2020 yang pertama. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan, yaitu yang kedua, kami juga menyampaikan tentang RPS. Nah, RPS ini untuk apa gitu ya sebenarnya, Bapak Ibu Kaprodi saya yakin sudah paham, tapi sebenarnya saya mau menjelaskan dikit. Terkait kembali akuntabilitas pembelajaran yang disampaikan oleh Pak WR1, yaitu pengalaman kami dari FP3 beberapa kali mendampingi akreditasi proses AL dari prodi-prodi itu kita diminta untuk menyajikan bagaimana proses monitoring pembelajaran yang dilakukan di kita gitu ya. Ketika kita mengklaim bahwa sudah dilakukan melalui sistem by system itu yang kita tunjukkan adalah proses penghonoran yang mana finalisasi honor itu ya setiap tanggal 20. Nah, ternyata itu tidak bisa kita klaim sebagai proses monitoring. Nah, saya juga minta ke Mas Senul itu untuk menambahkan menu monitoring. Oke, monggo silahkan Mas Senul ditampilkan menu monitoring dan disampaikan. Sebentar Bu, itu Pak Ivan nanya itu Bu. Oh Pak Ivan. Yes, terima kasih. Mungkin Mas Zenu bisa memberikan contoh yang 20201. Oh tahunnya nggih Pak? Itu kan 2013 mulai dari awal. Sistemnya sama sih Pak prosesnya. Islam 1 coba. Gimana Pak? Itu ke kolom nomor 2. MGU 1101. Iya. Ini? Ya, dengan Oke.
Itu kan di 2014 ya. Jadi itu diubah menjadi yang terbaru. Ya, Makanya yang tinggal ini terbaru. dirubah ke yang paling baru Pak nanti. Misal Coba dari ini KKN. gimana? Iya. Monggo. Misal saya pilih ini gitu ya. Ya, oke. Oke. Nanti sistem akan mengecek pada kurikulum yang barusan saya pilih itu MK-nya adanya itu apa saja kayak gitu Pak. Di Al-Islam 1 ini di kurikulum yang baru di KKN itu setara dengan yang mana? Nah, ini kan Al-Islam 1 kemungkinan besar kan setara dengan ini. Tinggal Oke. diketik aja, habis itu disimpan, Pak. Oke. Nah, maka Al-Islam 1 ini sudah setara dengan di kurikulum KKNI yaitu Al-Islam 1. Maka CPL yang akan dipakai adalah CPL yang di mata kuliah barunya, Pak. Gitu, Oke. Pak. Oke, terima kasih. Cuma ini ya mungkin hanya ini aja. Secara waktu kalau dipadankan dengan CPL yang terbaru kan sebenarnya kurang pas. Karena CPL yang lama itu menggunakan SNDikti tahun 2012 kalau nggak salah ya. 2012. Sedangkan yang 2024 menggunakan Permen 53 nomor 2023. Nah ini ya monggo sudah. Saya nggak tahu kalau secara kurikulum kayaknya kok ada hal yang ganjil gitu loh ya. Ada pemaksaan, tapi ini kan karena upaya secara sistem untuk bisa ngukur ya. Monggo ini hanya tanggapan ini aja. Nggak perlu dijawab maksudnya itu. Oh, nggih. Nggih, Bapak, kami tampung. Matur sembah nuwun. Selanjutnya monggo Bu Fitri. Inggih Bu Amelina, mohon izin bertanya. Nah, ini kan tujuannya untuk memadankan ke kurikulum yang baru, nggih. Halo? Inggih, Bu. Benar. Oh. Nah, ketika yang tertulis di sini kurikulumnya sudah kurikulum terbaru, itu dibiarkan saja atau tetap padankan juga? Nggih, monggo Mas Enul. Jika kurikulumnya itu adalah kurikulum yang akan dipakai, tidak perlu dipadankan, tidak jadi masalah. Mau dipadankan boleh. Gitu. Oh, berarti dikosongi saja, buatan apa-apa. Betul, tidak apa-apa. Yang penting yang kurikulum lama ini harus dikonversi ke yang baru lah istilahnya gitu, nggih. Betul. Dipadankan, nggih. Betul. Oke, siap. Sebenarnya secara teknis, mau menggunakan kurikulum, Oke. tidak harus menggunakan kurikulum baru, Bu. Ini contoh ya, ternyata kurikulum yang lulusan 2021 itu kita misal sepakat menggunakan kurikulum KKNI. Maka disarankan KKNI semua. Secara teknisnya ya. Nah, cuman kalau mau menggunakan kurikulum baru, ya diarahkan ke kurikulum baru semua. Intinya, waktu pemrosesan perhitungan, itu jangan sampai ada dua irisan kurikulum yang berbeda. Sebenarnya gitu. Tidak harus menggunakan kurikulum 2024 sebenarnya secara sistemnya. Cuman misalkan aturannya itu wajib 2024, ya maka ngikuti kurikulum yang 2024 gitu. Karena itu teknisnya aja gitu, Bu. Oke, berarti sebenarnya ini nantinya dilihat dia lulusannya tahun berapa. Dia kurikulumnya pakai apa. Karena misal ini untuk yang lulusan angkatan 2020 itu kan masih belum pakai kurikulum terbaru. Benar. Nah, itu berarti nanti lulusan tetap kita konversi ke baru atau pakai kurikulum yang memang waktu itu masih berlaku. Nah, itu untuk prosedurnya yang mana? Itu sebenarnya nanti Bu Amalina mungkin bisa jawabnya. Cuman secara teknisnya ini ya, secara teknisnya, misal nih, waktu 2021 pada ilmu pemerintahan ini kan dua irisan kurikulum nih. Nah, ada kurikulum KKNI sama ilmu pemerintahan 2010. Dari keduanya ini, mana yang paling baru? Misal KKNI. Maka, misal lulusan 2020 itu mau mengkonversi ke KKNI, maka dirubahnya ke KKNI. Sebenarnya secara teknisnya ya. Kan tidak mungkin juga sih, tidak logik kalau dia itu lulus 2020 tapi menggunakan kurikulum yang ada tahun saat ini. Iya. Karena kan misal saya asesor ya, ini misal saya asesor. Nah,
Kan kurikulum ini belum ada. Kok tiba-tiba dikonversi ke kurikulum yang baru ada sekarang? Ini secara teknisnya. Jadi, semisal itu yang terbaru 2021 itu KKNI, maka konversinya adalah ke KKNI. Tapi semisal nanti yang 2022 itu ada lagi yang terbaru di atasnya KKNI, maka di yang 2022, ini saya coba filter dulu datanya. Oh, masih KKNI sama ini ya, sama kurikulumnya. Saya coba yang lulusan 2031, biar lompatannya agak berbeda jauh. Nah, ini kan sudah beda lagi nih MBKM gitu ya. Ini kan ada KKNI sama Ya, MBKM. iya. Mana yang paling baru antara KKNI sama MBKM? Nah, ternyata yang terbaru itu MBKM. Maka yang dipakai saran saya mendingan MBKM. Nah, ketika asesor nanya, ya emang MBKM sudah berlaku tahun itu. Ini kan secara teknisnya aja gitu ya. Gitu mungkin menurut saya mungkin gitu, Bu. Monggo Mbak Malina mungkin bisa ada jawaban yang lain gitu. Nggih, nggih. Nggih, Ya Bapak sambil minum Ibu, ya, Bu ya. monggo. Jadi kekhawatiran Bapak Ibu Kaprodi dapat kami tangkap dan dapat kami pahami bahwa secara logika memang harus lulusannya harus dibandingkan dengan kurikulum yang dia pakai gitu ya. Tapi begini Bapak Ibu, ini akan menjadi dasar saja gitu ya. Menjadi dasar saja bahwa kita sudah berupaya untuk melakukan pengukuran CPL. Kalau kita masih menggunakan kurikulum yang lama, CPL-nya kita yang buahnya itu tadi, yang S-nya ada 11, KU-nya ada berapa, kemudian KK-nya ada berapa, P-nya ada berapa. Itu sangat banyak dan Bapak Ibu akan memilih metani satu-satu itu untuk misalnya diceritakan di dalam laporan pengukuran CPL itu juga saya yakin akan kesulitan. Apalagi tahun kebelakangnya banyak gitu ya. Jadi untuk mempermudah itu kita menggunakan kurikulum CPL yang baru. CPL yang sudah ringkas. CPL yang tidak lebih dari 11. Sehingga itu akan mempermudah kita melihat dari hasil itu nanti kita kalau sudah diukur CPL itu kita walaupun memang tidak seragam sebenarnya kurikulumnya, tapi kita bisa lihat ternyata kalau dibandingkan CPL yang baru setiap lulusan itu mengalami fluktuasi ternyata gitu ya. Kenapa fluktuasi atau mengalami peningkatan? Berarti kita selalu berarti yang sekarang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau ada peningkatan, trennya itu nanti akan kelihatan kalau kita menggunakan pengukuran yang sama. Kalau pengukurannya berbeda-beda, kita nanti akan melihat trennya kesulitan. Itu karena ukurannya berbeda. Nah, ini kita untuk menjadikan dasar baseline-nya kita aja dulu untuk melihat bahwa bagaimana performa setiap prodi itu kita menggunakan dasar yang sama. Itu tadi di kurikulum yang CPL-nya sudah ringkas. Saya harap itu bisa menjawab keresahan Bapak Ibu Kaprodi gitu. Oke. Kita langsung saja Mas Senul ke topik bahasan yang kedua, yaitu Monitoring ya? monitoring pembelajaran. Oke. Di menu Kaprodi itu sekarang sudah ada juga di LP3 terus monitoring pembelajaran. Nah, di sini contohnya prodi apa ya? Sipil 2031 itu bulan berapa Ibu ya? Tadi kita pakainya POR, Pak. Coba kita buka POR. POR, pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga tahun 2032. 2032 tahun bulannya bulan berapa, Bu? Tadi contohnya. Maret. Coba. Oke. Nah, kenapa kami memilih POR? Karena memang pendidikan olahraga ini yang lumayan rajin membuat RPS-nya gitu. Monggo, Pak. Nah, di sini ketika sudah pertama memilih tahunnya, tahun akademiknya, habis itu milih program studi, dan di sini juga memilih bulan. Ini sebenarnya prosesnya hampir sama waktu finalisasi honor di menu Kaprodi. Jadi di sini akan menampilkan data presensinya pada bulan 3.
Misal di sini contohnya adalah punyanya Pak Koko. Nah, ini kan ada pertemuan satu sama pertemuan kedua dari masing-masing mata kuliah tersebut. Nah, cuman di sini kenapa kok di rencana pembelajaran di sini kosong? Ternyata dosen tersebut belum input RPS-nya. Jadi rencana pembelajarannya dari minggu 1 sampai dengan minggu ke-16 itu jadi diisi. Nah, di sini ada salah satu dosen yang memang input. Nah, di sini ada namanya Afa Ahmad Syahab. Nah, di sini mata kuliahnya adalah keterampilan dasar atletik, yaitu pertemuan satunya. Di sini keterangannya kontrak kuliah untuk kelas A. Nah, apakah sama nanti sesuai dengan RPS-nya untuk mata kuliah keterampilan dasar atletik. Nah, di sini misal sama, maka nanti dibagi untuk kaprodinya akan menceklis bahwa persensinya tersebut sudah sesuai dengan RPS di mata kuliah tersebut. Seperti itu. Enggak, Mbak Malini. Oke. Jadi untuk monitoring pembelajaran para kaprodi itu harus bisa menunjukkan bahwa dosen-dosen itu mengajar, mengisi jurnal mengajar itu sesuai dengan RPS yang dijanjikan, yang direncanakan. Oke. Kemudian di sini di menu monitoring pembelajaran ini membandingkan gitu ya. Jadi kami minta memang kepada P2TIK itu untuk membandingkan side by side jurnal mengajar dengan RPS-nya. Nah, di sini untuk yang Pak Afaf itu pertemuan satu ternyata diisi dengan kontrak kuliah, padahal di RPS-nya, RPS yang detail di bagian bawah itu diisi ternyata definisi atletik. Nah, kalau kita hanya melihat di sini saja, ini kan berarti Pak ini tidak sesuai gitu ya. Ada ketidaksesuaian. Jadi mohon nanti Pak Afaf mengisi di bagian mata kuliah ini adalah materi ajarnya dan diisi sesuai itu begitu. Di sini kita bisa menampilkan kepada asesor gitu bahwa ada proses untuk menjaga kualitas pembelajaran dari rencana itu disesuaikan dengan pelaksanaannya. Begitu. Nanti ini akan ada satu tombol untuk mengkonfirmasi bahwa ini sesuai ataupun tidak sesuai. Nanti ketika tidak sesuai, kami akan minta kepada Mas Senul untuk tidak dicentang gitu ya untuk dalam finalisasi cetak semalam. Oke, itu. Kemudian ada pertanyaan Mas Senol. Ini ada pertanyaan dari Bu Yunita. Bagaimana kalau tim teaching? Oke, kalau tim teaching itu setahu saya itu dibagi pertemuannya, oke. Pertemuannya bahwa pertemuan sekian sampai sekian siapa yang mengisi presensi, pertemuan sekian sampai sekian akan siapa yang mengisi presensi. Jadi nanti ini akan muncul adalah sesuai dengan mata kuliahnya, Bu. Jadi mata kuliahnya apa itu nanti akan set by set dengan pertemuannya. Begitu. Mas Senol mungkin mau menambahkan terkait pertanyaannya Bun Yunita, bagaimana kalau tim teaching? Ini maksudnya gimana ya, Bu? Jadi begini Mas Senol, kalau tim teaching itu kan satu mata kuliah diampu lebih dari satu dosen. Bisa jadi 2, bisa jadi 3. Sedangkan yang tampil di sini kan hanya Pak Afaf saja gitu ya, Pak Afaf yang mengampu sebagai keseluruhan dari mata kuliah ini gitu. Jadi kalau misalnya mata kuliah dasar atletik ini diampu oleh 2 orang, bagaimana? Sebenarnya pertanyaannya gini, kalau tim teaching itu penghonorannya biasanya gimana juga, Bu? Karena ini sebenarnya menu ini sama persis waktu proses penghonoran mengajar ya. Gimana pertanyaannya Mas? Coba. Sebenarnya fitur ini, menu monitoring ini sama persis di penghonoran, ya. Yang ada di kan Kaprodi itu di sini juga bisa melakukan honor mengajar dosen. Ya. Nah, pertanyaannya adalah waktu proses penghonoran dosen itu yang mengajar, kalau tim teaching itu bagaimana prosesnya? Boleh membantu menjawab?
Boleh, Nggih. Mbak? Membantu Boleh. menjawab Boleh. Nggih, biar monggo. biar lebih jelas, lebih teknis ya, karena ini kaprodi yang lebih paham ya. Nggak tahu nanti di prodi yang lain. Di biologi ada juga tim teaching. Di jadwal tema satu mata kuliah diajar oleh 2 dosen. Nah, teknis pembelajarannya biasanya itu pembagiannya sebelum UTS itu dosen A, setelah UTS dosen B. Jadi ya pengairannya sesuai dengan itu tadi, yang sesuai dengan. Jadi presensinya tetap 16 kali, cuma ngisi separuh dosen A, separuh dosen B gitu kalau di biologi. Monggo kalau di prodi yang lain mungkin ada perbedaan. Nggih. Nggih, itu teknisnya nggih, pembagian bisa jadi sesuai kesepakatan dosen pengampunya. Jadi ada yang sebelum UTS dosen A, setelah UTS dosen B. Itu kalau 2 dosen. Kalau 3 dosen berarti nanti sesuai kesepakatan pembagiannya itu. Nah, munculnya adalah begini. Ketika dosen itu dosen A yang mengampu, berarti nanti dosen A yang akan mengisi presensi, sehingga akan munculnya itu akan masuk ke honor mengajarnya dosen A yang mengisi presensi. Kalau dosen B yang mengisi presensi, berarti nanti honor mengajarnya masuk dosen B. Begitu Mas Zeno. Berarti secara teknis untuk monitoring pembelajaran sama berarti Bu, seperti itu juga. Karena ini terhadap presensinya. Di dosen siapa yang melakukan presensi, maka yang nampil di monitoring ini yang melakukan presensi. Oke, seperti itu Bu Yunita. Jadi menu ini itu mengharuskan semua dosen untuk mengisi rencana pembelajaran. Jadi kayak untuk contohnya Pak Kukuh ini tidak mengisi melengkapi RPS. Bisa jadi mungkin Pak Kukuh mengupload file RPS tapi tidak mengisi di bagian bawah detailnya, gitu. Sehingga untuk semester ini mohon bantuannya Bapak Ibu Kaprodi untuk mewajibkan semua dosen mengisikan ke dalam SIA apa yang dijanjikan di setiap pertemuannya, begitu. Kemudian saya juga karena ini nanti akan menjadi wajib gitu ya, Mas Senol, saya minta tolong untuk inputan di RPS itu kita persingkat dan tidak perlu dosen-dosen itu mengupload filenya ke dalam SIA, karena di dalam menu RPS, penyusunan RPS itu ada menu print. Sebenarnya Bapak Ibu tinggal mengisi, nanti akan muncul PDF-nya sebenarnya, begitu, langsung menjadi PDF RPS, asalkan semua bagiannya itu diisi. Kalau ada yang tidak diisi, nanti tidak akan bisa dilakukan monitoring pembelajaran ini, Bapak Ibu. Begitu. Monggo. Bapak Ibu Kaprodi, apakah ada? Mohon izin bertanya, Bu. Nggih, Bu sinten niki? Dari Bu Iva. Oh, nggih. Monggo Bu Iva. Oke. Melanjutkan tadi nggih, di Fikes itu hampir semua MK, bukan hampir ya, semua MK tim teaching Bu. Jadinya kami menyetingnya pun seperti yang ditanyakan Bu Yunita tadi. Jadinya masing-masing misalnya 4 SKS itu diampu oleh 4 dosen. Jadi masing-masing 4 SKS itu terbagi ke masing-masing dosen itu 1 SKS. Gitu. Jadi setiap dosen itu bisa mengisi 16 TM gitu, karena sudah terpecah menjadi 1 MK, 1 SKS. Kemudian dan yang mengupload RPS selama ini hanya PJMK-nya saja, begitu. Kira-kira dengan kondisi seperti itu bagaimana Bu dengan aturan atau mekanisme yang baru ini? Oke. Jadi begini Bu, setiap dosen yang kelompok pengajar satu mata kuliah tadi, misalnya ada 3 ataupun 4 satu mata kuliah dengan pembagian misalnya 4 SKS, akhirnya 4 dosen 1 SKS masing-masing gitu. Begini, harus ada kesamaan gitu ya pada saat mengisi bahan ajarnya ya, materi pembelajarannya harus sama gitu ya. Kalau nggak sama berarti kan
tidak sama dengan rencananya. Jadi kan rencananya RPS kan hanya satu untuk mata kuliah tersebut. Berarti nanti akan dibandingkannya dengan satu RPS itu tadi walaupun ada 4 pengajar. Jadi kan tidak mungkin 4 pengajar itu mengajar yang berbeda-beda untuk mata kuliah yang sama gitu. Berarti Seperti itu, Bu. oke. Berarti masing-masing dosen itu mengupload seperti ini juga, nggih, Bu. Tidak hanya PJMK saja, nggih. Nah, Mas Enul itu mohon disamakan, Mas. Jadi untuk mata kuliah yang sama itu cukup satu dosen saja yang mengupload RPS. Bisa disetting ya Mas Enul, nggih? Jadi tidak ada satu mata kuliah, 2 dosen, ada 2 RPS. Kan tidak masuk akal sebenarnya. Saya khawatir nanti ada ketidaksamaan saat mengupload itu kalau misalnya masing-masing dosen itu harus mengupload begitu. Oke. Nuwun Bu Amalina. Oke. Ya, itu menjadi masukan karena ini untuk yang RPS karena kami sadar betul bahwa RPS ini butuh proses. Mas Enul mungkin ditampilkan menu dosen penyusunan RPS, Mas. Saya contohkan. Ini. Oke. Nah, begini. Untuk mempermudah, nanti kami akan meminta di bagian upload itu, upload file, ya file soft copy RPS ini ditiadakan. Sehingga kendala selama ini yaitu tidak bisa upload itu tidak menjadi masalah. Nah, kalau kita lihat di sini di menu sebelah sini Bapak Ibu itu ada print. Jadi ketika Bapak Ibu mengisi semua bagian ini deskripsi, semua deskripsi itu dipenuhi sampai ke detail bagian bawah, itu di print nanti akan muncul hasilnya Bapak Ibu. Nah, tapi ada kendalanya Mas Senul, ini Mbak Ibu Dwi Yunita bertanya lagi. Hari ini kami mencoba mengisi detail RPS, tapi tidak tersimpan. Adakah solusinya? Karena ini kita sudah sebenarnya akan meminta menghilangkan menu upload file ya, soft filenya, tapi seringkali dosen-dosen itu mengisi detailnya itu gagal tersimpan. Kita sudah ngisi nih banyak nih Mas, karena kan 16 kali pertemuan ya, kita sudah isi satu-satu nih, ternyata tidak tersimpan. Kan kita males mau ngulangi lagi gitu Mas. Sebentar, saya pengen tahu dulu nih, contohnya siapa barusan Bu? Ibu Dwi Yunita, monggo mungkin bisa ditampilkan kendalanya hari ini, bisa langsung ditampil di sini Bu. Saya stop ya. Nggak apa-apa sih Mas. Saya coba screen gitu kah Bu ya? Oh enggak, monggo kalau mau coba share screen. Gimana ya? Masih loading. Sudah Bu, tampil? Batalkan terus. Di sini kan ya Bu, betul? Betul. Ini tadi sudah terisi sampai 5, tapi kok nggak ada kesimpan sama sekali misalnya. Saya isi acak dulu. Saya coba langsung.
Hmm. Itu sebenarnya tidak perlu persen, Bu, angkanya itu. Iya, itu nggak tahu ada persennya di situ. Ini bukan ini ya. Biasanya itu Nah, inputan ini satu kali. nggak ada kan? Ya, karena ada persennya itu. Karena dia sifatnya Oh integer. gitu. Bentar-bentar. Coba ya Mas ya. Mana yang nggak ada persennya? Ini contoh. Di input sendiri tidak apa-apa, karena itu bukan list property, Bu. Iya sih. Ah, oke. Oh iya muncul. Oke Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Sudah, Bu Amalina? Sudah bisa nggak Ibu ketemu nggak? Kalau saya merasanya bahwa kita perlu rutin mengadakan pertemuan Kaprodi dan P2TIK ini. Kayaknya kita masih banyak yang perlu dieksplor dari sistem informasi kita gitu. Jangan-jangan kita sebenarnya sudah dipersenjatai dengan sistem informasi yang mumpuni, tapi kitanya sendiri, mungkin saya juga gitu ya, itu masih belum bisa memanfaatkan secara optimal begitu. Itu untuk yang Mohon izin bertanya, Bu Lina. monggo Ibu. Mungkin sedikit agak terlewat saya tadi ya. Ini terkait dengan RPS ya Bu ya. Ini masing-masing dosen itu harus mengisi berarti artinya Bu ya. Karena di kelas yang manajemen itu kan ada 6 paralel kelas. Jadi masing-masing tetap ya dosen itu harus memasukkan RPS-nya ke CIA Bu. Seperti itu. Mas Senul, ini jadi masukan lagi dari Kaprodi bahwa kalau mata kuliahnya satu, namanya satu, kodenya satu, itu cukup mengisinya sekali, Mas. Jadi biar tidak ada variasi RPS begitu. Dan mengisinya nggak berulang-ulang gitu dosen. Gitu, Mas. Baik, berarti gini ya, dengan mata kuliah yang sama, itu cukup satu dosen yang ngikut. Atau dosen-dosen yang lain harus ngikut, atau bagaimana nih pengennya dulu? Satu dosen saja. Kalau di Fikes itu ada PJMK, penanggung jawab mata kuliah, itu yang bertugas. Tapi untuk di prodi lain, cukup koordinator tim teachingnya. Oke, berarti yang gini ya. Kalau tim teaching. Mata kuliah, entah itu ada berapa dosen yang mengampu, maka hanya satu yang saya record datanya. Dengan periode akademiknya yang sama. Iya. Bicara ini sih bisa-bisa saja. Yang penting itu sepakat semuanya dulu, Bu. Oke, Bapak Ibu Kaprodi monggo kita sepakati nggih. Terus begini, Mas. Ada kebutuhan untuk tidak setiap semester itu mengisi gitu, Mas, menginput. Request kami dari LP3 itu ada tombol salin salin RPS. Gitu ya. Jadi RPS di semester ganjil itu kalau kita mengampu mata kuliah itu lagi di semester ganjil depan, berarti kita tinggal mengcopy RPS-nya dengan kita bisa mengedit gitu ya. Gitu, Mas. Jadi kita memperbarui tapi tidak mengisi dari awal dari nol begitu. Iya. Dicatat Mas. Cuman ya. Ini dulu Bu ya. Mungkin request itu tidak menjadi prioritas dulu. Karena prioritas yang sekarang ini kan ngejar IPT-nya dulu saya, Bu. Ya. Untuk yang salinnya jadi, salinnya mungkin copy data dari RPS sebelumnya dengan mata kuliah yang sama itu tidak menjadi prioritas posisi sekarang. Oke. Gitu. Secara ininya sih bisa-bisa aja. Saya record ini Mas. Kemudian yang kedua tadi beberapa untuk meringkas menu RPS biar mempermudah semua dosen. Tadi ada menghilangkan menu upload, kemudian nanti bisa langsung cetak asalkan nama-nama yang bertanda tangan itu dimasukkan ya, seperti nama KKDK itu harus dipastikan ada, jadi diinputkan di setting KKDK-nya Kaprodi. Kalau ya belum bisa setting,
Kakak Deka segera beritahu kami. Kemudian nama Kaprodi harus diperbarui juga. Kemudian dekannya, nama dekan, karena nanti yang bertanda tangan itu nanti otomatis kayak tadi contohnya punya Pak siapa tadi, punya Pak Afak nggih Mas Senul nggih, yang Lupa saya, Bu. dicontohkan. Tadi punya Pak siapa? Enggak, tadi yang di share screen itu loh, punyanya di share screen tadi Coba share screen itu lagi ya. menu print. Ini ya, nampil ya Bu ya? Belum, masih Masih gelap. gelap. Oh ya, sudah. Nah, contohnya di sini saya coba pilih paling bawah. Menu print. Nih. Ini belum ngisi ya, Bu. Ada yang perlu disesuaikan kita Mas. Tapi sebenarnya ini sudah jadi file RPS Bapak Ibu, tanpa perlu Bapak Ibu mengupload filenya, begitu. Asalkan semua bagiannya diisi, begitu. Dan memperbaruikan bagian tanda tangan, coba Mas di bagian bawah. Kan di bagian bawah ada halaman pengesahan. Oh bukan, di print tadi. Ini? Oke, ya di bagian. Nah ini ada halaman. Nah ini kan ini nama Kaprodinya belum diupdate, kemudian dekannya sudah, tapi di bagian bawah lagi. Nah itu yang perlu dilengkapi gitu ya, untuk bisa menggunakan menu print ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang sebenarnya gini ya Bu ya, di proses ngisi RPS di sini, nah, pada kolom unggah ini tidak perlu diupload apa saja, dikosongi saja, gitu aja ya. Oke. Tapi semua bagian ini harus diisi, termasuk Ya. detailnya ini tadi ya. Benar. Untuk persennya tidak usah diisi persen, hanya angkanya saja agar bisa disimpan. Oke. Itu Bapak Ibu Kaprodi. Jadi saat ini target kami memang Kaprodi, tapi segera gitu, ini nanti akan saya minta tolong Bapak Ibu Kaprodi untuk berkoordinasi dengan dosen-dosen di prodinya untuk melakukan pengisian RPS. Ketika nanti perlu dilakukan sosialisasi pada dosennya gitu, terkait pengisian ini, kami dari LP3 bersedia mendampingi, begitu. Tapi pada saat ini narasumbernya yang utama gitu ya, sumber informasi yang utama adalah Kaprodi, sehingga Kaprodi kami harapkan memahami betul terkait proses ini, begitu. Kemudian karena ini menjadi salah satu bentuk persiapan pembelajaran gitu ya, persiapan perencanaan pembelajaran, kami harapkan dalam bulan ini selesai Bapak Ibu untuk yang RPS-nya, gitu ya, karena tidak perlu upload file, sehingga harapan kami itu mempermudah Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Kaprodi untuk mengisi RPS ini, sehingga nanti kita bisa melakukan kegiatan monitoring pembelajaran itu dengan tersistem, gitu. Itu saja ya. Bu Amalina, sedikit aja kembali terkait sama yang pemandangan tadi untuk CPL. Kita sepakati dulu. Kalau yang dijelaskan oleh Mas Zainul tadi saya lebih ngena di logika ya. Cuma masalahnya nanti kan keruwetan dalam analisisnya ya. Jadi sebenarnya itu yang tepat gitu loh. Bahwa kemudian pemadanan itu dilakukan terhadap kurikulum yang berjalan yang terbaru itu. Apakah memang semacam itu atau enggak? Kalau semacam itu nanti insya Allah enggak terlalu banyak dipadankan. Karena transisi hanya ada 2 kurikulum sebelumnya sama kurikulum yang berjalan. Nah, tapi kalau kemudian menggunakan yang semua kurikulum terakhir, kalau KIP adalah 2024, maka setiap mata kuliah harus dipadankan semua itu.
Ya, jadi itu semacam itu lah. Tapi secara logika akademik kayaknya juga itu dalam tanda kutip kurang masuk akal. Itu perlu kita sepakati yang pertama. Kalau saya lihat Bu Amalina, ya bukan hanya kalau kita tarik ke TS Min 2, apakah tidak 2021 ya? Kalau 2023 ini kan TS ya. Nah, kalau TS Min 2 berarti 2021.1 TS Min 2-nya. Kalau hitungan saya semacam itu. Tapi monggo sudah, kami manut saja sama LP3 nggih. Itu aja. Yang pertama yang urgent adalah kesepakatannya aja dulu biar kita belum eksekusi, nanti kalau berubah lagi ya lumayan nih pekerjaannya. Soalnya kalau dihitung tadi itu ada 8 semester itu total kalau 4 tahun itu. Terima kasih. Kalau harapan kami dari LP3 itu terhadap kurikulum yang baru Bapak Ibu, tapi kalau dirasa perlu kesepakatan dari Bapak Ibu Kaprodi, kami persilakan mungkin dengan rasionalisasi yang masuk akal. Kenapa kurikulum yang baru? Karena CPL-nya sudah ringkas, begitu. Itu kalau yang rasionalisasi dari LP3. Tapi kalau Bapak Ibu masih mau yang logis banget, ya kami manut gitu. Tapi kami dari LP3 pinginnya dengan CPL yang ringkas gitu tadi, sehingga mempermudah kita standarnya sama begitu. Kita manut aja ya. Jadi dipadankan semua ke 2024 ya, atau ke tim terakhir lah. Yang CPL ringkas. Untuk TS-nya Bapak Agus, kalau TS Min 2 memang tahun 2021. Ya. Tapi kalau kita berjaga-jaga TS Min 3 itu di tahun 2020. Begitu. Terima kasih. Oke. Terus Manun atas antusiasmenya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, Bu Lina. Pertanyaan lagi satu lagi, Bu. Ini untuk pemadanan ini juga berlaku untuk yang RPL dan juga kelas sore, Bu. Boten, Bu. Fokusnya kami apakah di juga berlaku dulu. juga untuk yang RPL? Boten, yang reguler. Ya, hanya reguler saja ya, Bu. Oke. Oh, gitu. Ya, gitu, teman-teman. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ini kegiatan hari ini kami record, dan jika membutuhkan recordingnya akan kami share linknya nanti di grup forum Kaprodi. Monggo dimanfaatkan. Demikian kegiatan hari ini. Saya kembalikan kepada MC. Monggo Bu Ilanka. Baik, terima kasih kepada Ibu Amalina dan Mas Seno telah melakukan sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terkait manajemen mata kuliah dan rencana pembelajaran semester melalui sistem informasi akademik yang kita miliki. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Kaprodi yang telah meluangkan waktu istirahatnya untuk mengikuti kegiatan hari ini secara Zoom. Semoga kita semuanya sehat dan bahagia ya, karena Bapak Ibu Kaprodi juga membawa PR baru ya, tentunya absennya sama Bapak Ibu, kami juga di sini membawa PR baru. Semoga apa yang kita upayakan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk Universitas Muhammadiyah Jember. Amin. Begitu kegiatan pada siang hari ini, monggo kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.